Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Oki Tagor Hutasoit. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kau yang besar, ikan mekar kau kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Jemaat yang terkasih, mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Terambil dari surat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-7 yang menjadi nas pembimbing pada pagi hari ini. Umat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah, angkat
haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada masalah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, akan kau dapat beribadah tiada jalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah, kasih. Kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus memurnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, barangkali ada persembahan pujian dari Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Ya Allah yang sungguh luar biasa, yang maha baik, kami bersyukur kehadirat Bapa pada hari yang indah ini atas kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh berada berkumpul di rumah-Mu yang kudus dalam rangka beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan panggil, Tuhan utus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati, memampukan hamba-Mu agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jemaat Tuhan boleh memahami dengan benar dan boleh melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Selamanya, haleluya. Nyanyi dan sorak namanya, puji selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan yang sungguh luar biasa kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Sekalipun ada pergumulan, masalah di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan masih memberikan jalan keluar buat setiap pergumulan dan masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada hari ini seperti yang telah kita baca tadi, terambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat ayat 1 dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-Beda. Sementara di dalam SBU
atau di dalam tema GPIB berbeda tetapi satu. Yang tema ini sama dengan kebetulan pada bulan ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan kita, dan di sana juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Jadi di antara yang ketiga ini saling berpadanan atau saling berkaitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu saat terjadi perdebatan antara alat-alat bangunan, yang satu dengan alat bangunan yang lain. Mereka saling menunjukkan atau saling menonjolkan kehebatannya masing-masing. Di sana ada Balu yang mengatakan salah yang paling hebat atau sayalah yang paling berguna dari antara kalian. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin kayu ini bisa bersatu atau bisa menyatu. Nah, di sana juga ada juga gergaji yang ngomong, saya yang paling hebat dari kamu. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin kayu ini bisa terpotong-potong, kata dia. Dan tidak ketinggalan juga yang namanya meteran. Saya yang paling berguna atau sayalah yang paling hebat dari kalian berdua. Kalau tanpa ada saya, kayu ini tidak mungkin bisa sama ukurannya. Nah, Bapak Saudara, mendengar perdebatan mereka bertiga yang saling menunjukkan kehebatannya, saling menonjolkan kehebatannya. Di situ juga ada sendok semen, ada pahat. Mereka berdua merasa minder. Mereka berdua merasa tidak berguna, dan mereka juga tidak mau bersama-sama dengan alat-alat bangunan yang tiga tadi. Suatu ketika ada pekerjaan bangunan yang mau dikerjakan mereka. Lalu mereka mulai bekerja sesuai dengan fungsi dengan sendiri-sendiri. Yang si Balu tadinya yang kerjanya hanya untuk menyatukan, datang dia disatukan. Yang namanya kayu pokoknya disatukan, tidak perlu ukuran segala macam, yang penting nyatu, dipaku semua sama dia. Si gergaji juga demikian, sudah dipaku datang dia digergaji lagi sama dia yang gergaji tadi. Mereka bekerja dengan sendiri-sendiri. Begitu juga meter, kerjanya ngukur aja, ngukur. Nah, dengan begitu lamanya bekerja, tetapi tidak menunjukkan ada hasil dari apa yang mereka telah kerjakan tersebut. Mereka baru sadar dan menyadari bahwasanya mereka tidak bisa melakukan satu pekerjaan tanpa dengan kebersamaan dengan alat-alat bangunan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat alat bangunan tadi adalah bentuknya juga berbeda-beda, fungsinya juga berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang besar juga. Hal ini juga menggambarkan seperti kehidupan kita manusia. Kita hidup, kita diciptakan Allah dengan karunia peran yang berbeda di dalam setiap kehidupan kita. Namun di dalam setiap kehidupan kita, setiap peran yang berbeda-beda itu, Allah menginginkan kita untuk tetap satu, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang lebih mulia, yaitu memberitakan kebenaran Allah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat yang terkasih, ilustrasi tadi mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membanggakan diri sendiri. Kita tidak boleh sombong atas kelebihan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Setiap manusia memiliki karunia dan tugasnya juga yang berbeda-beda. Namun kita diciptakan dalam satu tubuh, yaitu sebagai anggota Kristus, satu roh, yaitu dalam Roh Kudus, satu Tuhan, satu Allah, dan satu baptisan yang kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tentunya.
meskipun kita orang percaya memiliki peran yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, namun Allah menciptakan kita untuk saling melengkapi, saling menolong, saling bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus memandang masalah perpecahan yang merusak jemaat Efesus dengan perbedaan golongan di antara mereka dan aliran-aliran yang masuk dalam jemaat ini merusak persatuan di antara mereka, di antara jemaat Efesus, dan membuat jemaat Efesus menjadi terpecah-pecah, menjadi terkotak-kotak. Mereka diibaratkan atau ibarat alat bangunan yang tadi, saling bertengkar antara satu dengan yang lain, saling menunjukkan kehebatannya, menonjolkan kehebatannya dan fungsinya masing-masing. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus yang pada saat itu berada di penjara, tetapi sekalipun Rasul Paulus di dalam penjara tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ia menasihatkan kepada jemaat Efesus untuk hidup sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu dan selalu berusaha memelihara kesatuan roh, menjaga kesatuan tubuh Yesus dengan caranya hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan penuh dengan kesabaran seperti tadi di ayatnya yang kedua. Nah, ketiga sikap ini Bapak Ibu harus ada dalam kehidupan orang percaya, harus ada dalam hati kita masing-masing, di dalam kehidupan kita. Ketika sikap rendah hati, ketika sikap lemah lembut, ketika sikap sabar ada dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap orang percaya, di setiap jemaat, dalam kehidupan keluarga juga, maka hidup dapat berdampingan dan damai sejahtera dari Allah akan tercipta di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui nas ini Paulus mau menjelaskan kepada kita agar kita mau bersungguh-sungguh dan benar-benar mau menghidupi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita dipanggil atau mengatakan kita sebagai orang Kristen dan pengikut Yesus, maka kita harus bersikap atau berperilaku sama dengan seorang Kristen dan harus berbadanan dengan teladan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Seperti yang ketiga sifat tadi ada di sana, kesabaran, kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Karunia yang satu tak bisa dipisahkan dengan karunia yang lainnya dan tidak bisa terpecah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita dipanggil sebagai pendeta atau kita dipanggil sebagai penetua dan majelis, kita udah seharusnya dan udah selayaknya dan sepantasnya kita berperilaku sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang penetua. Begitu juga kalau di dalam keluarga kita dipanggil sebagai seorang bapak atau seorang ibu, sudah semestinya kita berperilaku sebagai perilakunya sebagai seorang ayah. Jangan kita di dalam keluarga kita dipanggil dengan sebutan ayah, tapi tingkah laku kita sebagai sifatnya atau karakternya seperti anak-anak. Atau juga dan sebaliknya, kita dipanggil ibu, tapi karakter seorang ibu tidak tergambarkan di dalam keluarga itu. Semua karunia merupakan satu kesatuan, tidak ada karunia yang lebih rendah dan tidak ada karunia yang lebih tinggi. Semua bermanfaat bagi pertumbuhan jemaat itu sendiri.
Jemaat yang terkasih, setiap manusia mempunyai kelebihan dan peran masing-masing. Setiap kelebihan bukan untuk disombongkan, tapi kelebihan itu semestinya kita pakai untuk melengkapi yang lain. Perbedaan haruslah kita syukuri di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik itu di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, juga di dalam persekutuan kita, Jemaat Ephrata Tubuh Ali. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa kita bayangkan kalau kita sama diciptakan Tuhan, mirip ibaratnya, tidak ada perbedaan. Coba Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, laki-laki ibaratnya sama semua, atau perempuan sama semua. Kita tidak bisa, boleh bayangkan, tidak bisa membedakan yang mana suami kita, yang mana mertua kita. Yang mertua kita bilang suami, yang istri orang kita bilang istri. Nah, kacau ibaratnya, sangat kacau kalau kita sama semua, diciptakan oleh Tuhan, tidak ada yang berbeda. Sekalipun ibaratnya perempuan berbeda, kalau yang laki-lakinya sama semua, ini lebih kacau lagi. Masih mending sama semua, laki-lakinya sama, perempuannya sama, jadi tidak bisa membedakan mana istri, mana suami. Coba ibaratnya kalau hanya suami yang sama, istrinya beda, atau hanya istri yang sama, suaminya beda. Nah, ini lebih kacau lagi. Kita yang tidak tahu membedakan yang mana istri orang, yang mana suami kita, yang mana suami orang, juga yang mana besan, mana anak-anak, dan selanjutnya. Nah, begitu juga dalam persekutuan kita, Bapak Ibu, di dalam jemaat kita, jemaat GPI Ephrata Tubuh Ali, jemaatnya berbeda-beda, dari berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda profesi, budaya, banyak perbedaannya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus. Begitu juga dengan karunia-karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam jemaat kita, jemaat GPIB Ephrata Tubuh Ali ini. Ada pendeta di sana, ada sound system, ada multimedia, ada organis, ada kantoria juga, ada diaken penetua. Bapak Ibu Saudara, coba kita membayangkan ibaratnya Bapak Paulus mengandalkan kelebihannya, tapi Bapak Sembiring sebagai sound system, dia memutus kabel dari sana. Nah, tidak bisa menyatu atau tidak bisa indah dan baik persekutuan di dalam persekutuan itu. Atau begitu juga kantoria Ibu Grace ibaratnya hanya bernyanyi terus tapi tidak mengikuti Pak Paulus sebagai organis. Nah, jadi perbedaan itu biarlah kita jangan membeda-bedakan lagi, sebab kita sudah berbeda. Jadi perbedaan itu jangan kita bedakan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, andaikan semua tadi, ibaratnya di dalam gereja kita ini, andaikan semua pendeta, berarti nggak ada lagi jemaat yang duduk di situ. Atau sebaliknya, semua dari organis berkumpul dalam sini di depan, ibaratnya tidak ada lagi yang mendengarkan khotbah di belakang sana, atau rame-rame jadi sound system. Nah, jadi karunia-karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita masing-masing, sungguh luar biasa. Itu adalah sebuah karunia yang sungguh indah daripada Tuhan. Begitu juga di dalam keluarga kita, ada di sana istri, ada suami, juga anak. Kita harus mensyukuri karakter, sifat, peran dan karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Janganlah perbedaan menjadi sesuatu hal yang membuat perpecahan, yang menjadi merenggangkan kehidupan orang-orang percaya, kehidupan kita. Pemikiran kita boleh berbeda,
pemahaman kita sendiri-sendiri boleh berbeda, dogma Kristen juga boleh berbeda-beda, tetapi yang perlu kita ingat, jangan saling menyerang, jangan saling menuding di antara kita, jangan juga saling menjatuhkan sekalipun berbeda-beda dogma, sekalipun berbeda-beda pemikiran. Tapi yang perlu kita ingat tadi, jangan saling menyerang. Biarlah perbedaan pemahaman yang kita miliki di dalam kehidupan kita adalah untuk saling melengkapi kita, untuk semakin menyadarkan kita bahwa ada yang lebih istimewa daripada kita. Hal inilah yang membuat kita harus hidup rendah hati, dan kita juga mau menerima kelebihan dan kekurangan dari saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semua diajak oleh Rasul Paulus untuk memakai setiap karunia yang diberikan Allah untuk saling melengkapi, menolong, dan saling melayani. Setiap orang lain adalah pemberian dari Tuhan untuk ditolong dan menolong. Ibu-ibu diciptakan Tuhan untuk menolong suami, untuk menolong laki-laki ibaratnya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara diciptakan Tuhan untuk menolong saya, untuk ditolong juga. Kalau ibaratnya ibu-ibu layak ditolong, berarti saya harus menolong. Begitu juga sebaliknya, kalau saya yang layak ditolong, para ibu bapak juga layak menolong saya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita sebagai umat jemaat Tuhan, kita jangan mencontoh atau kita jangan belajar dari kepiting. Tahu kepiting Bapak Ibu ya? Kalau kepiting itu ditaruh di ember atau ditaruh di kualu, mereka saling capit-capitan jalan miring, tapi ujung-ujungnya jatuh semua dia. Jatuh semua, saling jatuh, saling menjatuhkan kalau kepiting itu. Beda dengan kita harus belajar dari semut. Nah, kalau semut itu, kalau kita tahu kalau mereka berjumpa, mereka bertemu, mereka saling bersalaman, saling menyapa. Ketika mengangkat sebuah beban, mereka bersama-sama, dan ketika mereka menemukan satu makanan juga, mereka menikmati bersama-sama. Nah, di dalam persekutuan juga, di dalam persekutuan kita ini juga kita harus mencontoh atau meniru karakter dari semut. Jangan kita mencontoh karakter sebuah kepiting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat kita mengingatkan kita adalah satu tubuh, di mana Kristus adalah kepalanya, dan kita semua percaya, orang percaya adalah anggota-anggota dari tubuh tersebut. Kita semua anggota dari tubuh Kristus. Ada yang perannya besar, ada juga yang perannya kecil. Sekalipun berbeda fungsi, tapi saling melengkapi. Peran kita yang besar jangan menenggelamkan atau jangan melecehkan peran orang lain yang kecil. Saling menutupi, ibaratnya saling menghargai. Jangan, kalau kita tidak boleh ada saling menyakiti. Udah pasti ya Bapak Ibu ya. Jangan kita saling menyakiti. Tidak boleh ada yang saling merendahkan antara si A dengan si B, ibaratnya. Tidak boleh saling merendahkan, atau tidak boleh memberikan gap atau memberikan kotak-kotak di dalam persekutuan kita GBIB Jemaat Kebratan Tubuh Ali. Kita adalah satu tubuh di mana kita harus sama-sama bekerja untuk melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Kita harus hidup bersatu, menjaga kesatuan roh seperti di ayatnya yang ketiga tadi, karena kita diciptakan Allah dan kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Membangun kesatuan dari hal-hal yang sama itu mudah. Kalau membangun persekutuan ibaratnya dari hal-hal yang sama, karakter sama,
itu sangat mudah. Namun membangun persekutuan dari hal-hal yang berbeda, seperti di dalam persekutuan kita tadi ada berbeda kulit, berbeda ras, suku ibaratnya, sangatlah sulit. Namun ketika kita bisa membangun dari hal-hal yang berbeda, Bapak Ibu, dari pemikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dari pendidikan juga yang berbeda, peran profesi yang berbeda, ketika kita bisa menyatukan semuanya itu adalah hal yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau kita tadinya membedakan profesi, kita tidak membeda-bedakan pengetahuan, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan antar golongan, itu adalah hal yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sebagai orang percaya, tetaplah pelihara kesatuan roh. Karena di dalam SBU kita di sana ditekankan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Seperti di ayat kita tadi, kalau di SBU, nah itu sebagai ayat, sebagai intisari dari khotbah atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena dalam Yesus, seperti ada juga lagu, dalam Yesus kita semua bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Kita harus saling melengkapi, kita harus saling mengasihi, menopang, karena setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda, namun semua berperan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jagalah kesatuan roh, jagalah kesatuan hidup kita sebagai orang percaya, karena kita adalah satu bagian dari satu tubuh di dalam Kristus. Tetap bersatu, dengan kesatuan kita Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dari jana, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah yang sungguh baik, kami bersyukur buat anugerah cinta kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap memelihara kesatuan roh. Ingatkan kami ya Tuhan, meskipun kami berbeda-beda, memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda, namun kami adalah satu adanya di dalam Tuhan. Bapa yang sungguh baik, firman-Mu telah mengingatkan kami untuk tetap saling mengasihi dan melayani. Allah Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami, mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkati anak kami dalam tumbuh kembangnya, berkati anak kami dalam kesehatannya, berkati anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, bangku perkuliahan. Berkati anak kami menjadi anak-anak yang dengar-dengar, berbakti kepada orang tuanya, terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh orang tua kami sebagai suami, istri. Tuhan berkati kami dalam hidup dan kehidupan kami, berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Kami juga berdoa buat para orang tua yang lanjut usia, Tuhan yang senantiasa memberkati mereka di dalam masa tuanya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesetiaan, agar boleh mereka menikmati hidupnya dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan yang senantiasa menolong, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, menyembuhkan penyakit mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam berulang tahun perkawinan, juga ulang tahun kelahiran. Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam hidup dan kehidupan mereka ya Bapa. Bapa yang baik, kami sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari pergumulan dan masalah. Kalaupun ada jemaat Tuhan yang mengalami masalah pergumulan di tengah-tengah keluarga, di dalam masalah pekerjaan, Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah di dalam kehidupan kami. Berkati juga para pelayan Tuhan, segenap presbiter di dalam persekutuan kami, jemaat GPIB Persatu Wali. Tuhan yang senantiasa memberkati kami, setiap presbiter, begitu juga Ibu Pendeta sebagai ketua majelis,
Tuhan memberkati di dalam hidup dan kehidupannya, di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati keluarganya juga. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan ketaatan, kesetiaan buat kami, agar kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan tidak dengan keterpaksaan ya Bapa, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera. Kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul dengan mencari sebuah pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan yang senantiasa menunjukkan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kehidupan mereka. Begitu juga pasangan hidup, Tuhan yang menunjukkan pasangan hidup mereka yang tentunya takut akan Tuhan, sehingga melalui itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, buat bangsa dan negara kami, para pemimpinnya mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terkhusus buat kota kami, Kota Tubuali, Bangka Selatan, Tuhan yang senantiasa memberkati para pemimpinnya. Tuhan memberkati para aparat keamanan, tenaga medis, guru dan yang lainnya Bapak. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh mendatangkan, menjadikan rakyat masyarakat Bangka Selatan menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat pos Pelkes yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan yang senantiasa memberkati di setiap penata layanan mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesabaran juga. Bapak yang baik, kami tidak lupa karena segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berikan kepada kami makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tawaring pasal 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, sembah Kepadanya
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak dan menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Pokok-pokok warta jemaat minggu ke-11 sesudah Pentakosta 13 Agustus 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB, Jemaat Efrata Tobuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu 11 sesudah Pentakosta menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mohon perhatian warga jemaat untuk beberapa warta pokok minggu di sepanjang minggu berjalan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi dalam menjaga ketertiban dalam ibadah, seluruh warga jemaat yang beribadah dimohon kerjasamanya untuk menjaga ketenangan dengan tidak keluar masuk ruangan selama pelaksanaan ibadah dan tidak menggunakan handphone untuk membaca hal lain serta mematikan nada dering. Jadwal ibadah rumah tangga kita nanti di hari Rabu tanggal 16 Agustus bertempat di rumah keluarga Bapak Priyadi di Keposang. Jadi mari Bapak Ibu kita bersama-sama menghadiri ibadah rumah tangga hari Rabu nanti. Kemudian jadwal ibadah Pelkat PKP Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Minggu ini Pelkat PKP melaksanakan kegiatan senam bersama. Jadi ibadah kita ganti dengan senam bersama. Diharapkan ibu-ibu PKP kita bukan hanya sehat rohani, tapi juga sehat jasmani. Tenang, akan ada instruktur nasional nantinya dalam senam, kegiatan senam kita nantinya. Kemudian ibadah perayaan HUT GPIB Efrata Tobuali. GPIB Efrata Tobuali merayakan perjalanan pengalaman iman dari tanggal 19 Agustus 1955 sampai 19 Agustus 2023. Jadi GPIB kita ini berulang tahun ke-68 tanggal 19 Agustus. Nah, kegiatan kita ini untuk melaksanakan penyambut ulang tahun GPIB Efrata Tobuali akan dilaksanakan ibadah perayaan HUT yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 9 hingga selesai bertempat di GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Kegiatan kita selain ibadah perayaan, setelah ibadah kita melakukan jamuan kasih dan acara bebas. Acaranya apa? Nanti kejutan di hari Minggu tanggal 20 Agustus. Jamuan kasih ini gereja menyiapkan seperti biasa nasi, jemaat menyediakan lauk pauk, terserah lauk pauk apa. Yang penting kita melaksanakan jamuan kasih. Kelas katekisasi reguler. Kelas katekisasi akan dilaksanakan kembali tanggal 14 Agustus dengan menyesuaikan kegiatan para katekisan untuk menyelesaikan sisa materi. Dengan ini diinformasikan bahwa peneguhan CD bagi para katekumen dapat dilakukan pada bulan Oktober atau Desember 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian para katekan dan orang tua. Jadwal persiapan majelis yang bertugas dan pelayan PA serta PT serta jadwal ibadah rumah tangga dan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus
pukul 18.00 atau 6 sore. Bidang PPSDI dalam rangka menyambut HUT Pelkat PA ke-62 tahun di tingkat jemaat dan MUPEL, maka Pelkat PA mengadakan aksi dana yaitu berupa aksi pita pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 9 bertempat di GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Pelaksanaannya menyambut jemaat. Diharapkan jemaat berkenan untuk mendukung aksi dana yang dilakukan oleh anak-anak kita, majelis jemaat beserta seluruh pengurus, pelayan, dan anak-anak layan Pelkat PA mengucapkan terima kasih. Jadi Bapak Ibu, aksi pita ini anak-anak nanti, jadi ketika kita datang, kita akan disambut dan mereka akan menempelkan pita di sini, di bagian ini kita. Lalu kita akan memberikan sedikit dana kita seperti itu. Jadi kalau ada 2 pita nanti 2 kali tangannya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 1, 2, nah 1, 2 kiri kanan ya kan. Biar banyak aksi dananya. Jadi tolong didukung anak-anak kita untuk kegiatan perayaan HUT mereka. Lalu bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEG. Majelis jemaat telah menerima iuran tetap bulanan dan diakonia dari warga jemaat. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan ITB dan IDJ, dapat menghubungi majelis pendamping atau kepada ketua majelis jemaat. Atau mungkin bagi jemaat yang belum tercantum di dalam papan mading kita, sudah memberikan, juga boleh silakan menghubungi majelis pendamping dan KMJ-nya. Bidang informasi, organisasi, dan komunikasi, Inforkom Litbang. PPMJ, Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat. Kepada seluruh warga jemaat telah diberikan draft PPMJ sebagai bagian dari tanggung jawab warga jemaat untuk ikut serta dalam penata layanan jemaat. Kiranya kesempatan ini dapat digunakan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penata layanan yang sesuai dengan konteks jemaat berdasarkan tata gereja GPIB. Usulan PPMJ dari jemaat yang telah selesai harap dikembalikan ke kantor sekretariat gereja pada 31 Oktober 2023. Demikian disampaikan. Umum ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga NN yang telah mentransfer dana sebesar Rp1.362.901 ke rekening BRI 1 pada tanggal 7 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kedua, majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Penatua Oki, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang ketiga, Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, baik itu persepuluhan, diakonia, syukur jemaat simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu, serta perincian persembahan dapat dilihat di papan mading di depan konsistori. Bapak Ibu jangan lupa untuk membawa warta jemaatnya ke rumah masing-masing untuk mengikuti warta sepekan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari berdiri. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari.
Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.